long only anomali, strategi yang akan saya jelaskan, strategi favorit saya. Nah, ada beberapa cara ketika teman-teman mau long only the anomaly. Pertama, bisa perhatikan suatu event tertentu. Altcoin banyak, eventnya juga banyak. Mereka butuh promosi, mereka butuh katalis tertentu. Dan kedua, ada naratif tertentu di market. Saking banyaknya altcoin yang ada, kemudian dibagi ke berbagai sektor. Sektor diturunin lagi jadi naratif. Naratif artificial intelligence, real world asset, decentralized physical infrastructure, decentralized finance, meme coins, dan berbagai naratif-naratif lain. Seringkali beberapa naratif-naratif tersebut itu bergerak naik sendirian ketika market itu merah. Ya, jadi kalau kamu mau long only the anomaly, sektor meme ya, naik sendirian ketika semua market merah ya karena likuiditasnya flowing ke sana. 3, ada yang namanya token unlock, di mana developer atau mereka yang membuat token kripto seringkali, acap kali, mereka ini menggoreng. Tujuannya apa untuk menggoreng ya supaya harga token naik, dan ketika dia dapat unlocknya, mereka bisa jual dan exit di harga yang lebih tinggi. Keempat, new listing token yang seringkali memiliki kenaikan yang sangat tinggi ya karena atensi ada di sana. Dan kelima, ada specific pattern atau pattern satu aja yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa long only the anomaly dan memperoleh cuan maksimal. Oke, pertama, kamu bisa memperoleh keuntungan di suatu altcoin tertentu dengan hanya membeli altcoin yang memiliki event tertentu dalam waktu yang spesifik. Contohnya ya, ini ada Heroes of Mafia atau Mafia yang mana pada Maret 2025 ini mereka menambahkan more gaming features dan juga signals games di Web3. Dan ya kita lihat pada Maret 2025 Mafia ini koin yang naik 471%. Karena dia menggoreng suatu isu, mereka memberikan suatu penambahan fitur, mereka rilis game baru, mereka menambahkan in-game item, dan boom, harga mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin di sini ini mirip dengan perusahaan teknologi atau suatu perusahaan yang mana mereka ini divaluasi dari token yang mereka buat. Mereka ini juga punya orang yang memprogram, mereka punya produk yang dijual, mereka sama seperti kita, punya kantor dan berkumpul dan mendiskusikan sesuatu tentang token mereka. Dan harga dari perusahaannya itu divaluasi atau dinilai dari seberapa tinggi token mereka atau harga dari token mereka. Nah, lalu gimana cara saya mengetahui berbagai event yang ada di market? Teman-teman, ada banyak sekali tools yang gratis yang mana kita tidak terafiliasi, tidak terasosiasi atau tidak promosi berbagai tools-tools ini. Banyak teman-teman bisa gunakan gratis. Contoh pertama ini adalah CoinMarketCap Calendar ya. Jadi kalian buka laman CoinMarketCap terus kalian cari crypto events calendar. Di sini ya contohnya di Maret ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada Zeta Chain token unlock ya, DYDX incentive vote, list season 1 airdrop, OORT ya, XYO joins dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan crypto event calendar untuk sortir. Kiranya di bulan ini, di minggu ini, di hari ini bahkan, apakah ada event yang menarik? Terutama event bullish ke suatu altcoin. Kalau ada event bullish ya misalkan suatu layer 1 ya mereka melakukan mainnet dan lain sebagainya, ya ada chances ya berbagai token tersebut berpotensi mengalami yang namanya kenaikan. Coindar ini juga salah satu platform dan juga website yang teman-teman bisa pakai. Ini juga website cryptocurrency calendar yang mana menunjukkan berbagai jadwal-jadwal tertentu tentang event-event yang bisa teman-teman manifest, teman-teman bisa manfaatkan. Oke, tanggal sekian ada event yang bullish, chartnya masih belum naik. Saya bisa positioning beli koin tersebut dan ketika dia breakout dari range-nya naik beberapa ratus persen, beberapa puluh persen, I will take the profits and rotate into Bitcoin. Ya. Dan
Kedua, long only the anomaly ini bisa melihat naratif tertentu yang sedang hot. Biasanya kalau market ini lagi rotating ya, dan mereka memilih naratif tertentu. Oke, kita bidding meme coin. Ini adalah collective belief dari keseluruhan market. Yang terjadi sektor lain ya, DeFi, DePIN, RWA, AI itu biasanya harganya stagnan atau cenderung turun. Kenapa cenderung turun? Karena orang memindahkan uangnya dari sektor yang dianggap tidak hot ke sektor yang sangat hot. Jadi mereka istilahnya jual altcoin mereka di naratif tertentu ini yang gak gerak, terus habis itu mereka masukin ke meme. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Meme turun, duitnya balik lagi ke naratif yang lain. Jadi duit yang ada di market sekarang atau likuiditas yang ada di market sekarang itu terbatas. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya naratif rotating, sektor rotating. Supaya apa? Teman-teman bisa compounding duit teman-teman. Masa teman-teman logikanya mau menaruh uang di sesuatu yang tidak bergerak? Teman-teman harus menaruh uang teman-teman di sesuatu yang bergerak. Naik. Ya, jangan bergerak turun. Kalau bergerak turun ya teman-teman pindah uangnya ke sesuatu yang bergerak naik. Karena nggak ada orang di sini yang mau rugi. Nah, ini adalah contoh di Januari 2025 ketika market ini turun ya, kita ngomong Bitcoin relatif stagnan, Ethereum bahkan cenderung turun. Tapi berbagai AI agent token di Januari 2021 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Di mana kita bisa melihat nih likuiditas beralih ke token-token AI saat itu, dan sekarang pun ya ketika market recover kita bisa melihat token AI ini yang paling duluan mengalami kenaikan. Nah, kita ada tools yang namanya Kaito yang mana ini harganya ratusan juta untuk 1 tahun. Di sini kita biasanya jelasin nih sektor-sektor atau naratif apa yang mengalami pergerakan atau mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman jadi member di Akademi Kripto, kita punya subscription yang nilainya miliaran. Yang kalau teman-teman beli secara terpisah itu harganya ratusan juta hingga miliaran, dan pasti teman-teman yang pemula ini nggak tahu dan juga nggak ngerti cara pakainya. Dan kita akan kurasi itu semua dan kita kasihkan gratis ke teman-teman semuanya di dalam. Jadi teman-teman nggak hanya dapat edukasi, tapi teman-teman dapat informasi dan juga subscription yang gratis yang akan kita kasihkan secara cuma-cuma untuk teman-teman yang jadi member di Akademi Kripto. Nah, kemudian ketiga ada potensi yang namanya gorengan menjelang unlock. Jadi orang pasti berpikir, kalau orang pemula ya berpikir dasar, kalau token di unlock, supply-nya kan otomatis meningkat. Berarti jumlah yang dijual di market itu pasti bertambah. Jawabannya iya. Tapi logikanya kalau yang di unlock itu adalah token dari developer, yang mana sebelumnya developernya ini ada periode yang namanya vesting, mereka membuat token tertentu, kemudian token tersebut tidak bisa dibuka sampai batas waktu yang ditentukan. Berarti kan mereka menunggu dong, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jawabannya orang kalau mau nunggu, terus mereka pengen menjual tokennya, menikmati hasil dari mereka membuat suatu project, ya mereka harus jual mahal, gak mau mereka jual murah. Untuk membuat harganya ini mahal, mereka harus melakukan yang namanya marketing tertentu, bikin event, membayar influencer dan lain sebagainya supaya harga ini mengalami kenaikan. Nah, ada 2 jenis unlock yang harus teman-teman waspadai. Ada unlock yang sifatnya bullish, ada juga unlock yang sifatnya bearish. Apa yang sifatnya bearish? Yaitu adalah airdrop unlock. Ada beberapa token tertentu yang mana mereka menggunakan strategi airdrop atau strategi memberikan insentif kepada para user yang berkontribusi di awal ketika jaringan mereka ini buka. Nah, tujuan mereka membuat airdrop ini untuk meningkatkan adopsi dan mereka memberikan insentif. Tapi faktanya ya ini dari riset menunjukkan bahwa 46% token yang airdrop itu harganya selalu peaking 2 minggu setelah mereka rilis atau 14 hari. Jadi setelah harga tokennya ini ke-reveal di market dan dia dilistingkan 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian tokennya itu selalu drop. Jadi gak ada alasan ya teman-teman untuk hold token-token airdrop dan ada kecenderungan token-token tersebut mengalami penurunan. Contoh, kita lihat airdrop dari GTO atau GITO. Yang mana dirilis pada 7 Desember 2023.
Jadi airdrop JITO ya ini baru bisa ya dicairkan pada 7 Desember 2023. Dan kita lihat price action JITO tepat pada 8 Desember 2023. Satu hari setelah JITO ini listing. Dia drop sampai 71%. Menunjukkan apa? Setelah orang dapat airdropnya, ini mereka cepet-cepetan jual karena mereka takut harganya turun. Jadi karena konsensus bersama, dapat airdrop, dapat barang gratis, oke kita jual rame-rame. Jadi kecenderungan teman-teman ini bisa short the market ketika airdrop unlock terjadi. Dan kemudian kedua, yang ini sifatnya unlock lebih bullish itu adalah cliff unlock. Cliff unlock ini adalah suatu periode tertentu, biasanya 6-12 bulan, di mana anggota tim atau mereka yang berkontribusi, para stakeholder di dalam suatu token tertentu, ini baru bisa mengakses token mereka setelah 6-12 bulan. Yang mana banyak project yang memiliki ya cliff unlock ini biasanya selalu diikuti dengan event-event tertentu. Untuk mereka ini berharap dengan event tersebut banyak orang yang menganggap bullish ya, seperti yang kita jelasin sebelumnya ya. Ada yang namanya kita melihat kalender, tanggal tertentu dia cenderung bullish, orang-orang beli. Nah ketika pembelian ini dan event tertentu diikuti dengan cliff unlock ya, biasanya developer ini menggoreng harga secara mati-matian. Ada alasan ya, atau ada kriteria tertentu apakah cliff unlock ini dilihat sebagai sesuatu yang bullish atau bearish. Bullish apabila unlocknya ini kurang dari 5% dari supply-nya yang ada. Jadi kalau misalkan supply-nya adalah 100 juta, kalau mereka mau unlock hanya 3-4 juta itu masih fine. Tapi kalau dari 100 juta token yang ada, mereka mau unlock 20 juta dan tidak ada katalis event tertentu yang mendukung, nggak ada event menjelang unlock tersebut, yaitu teman-teman harus hati-hati, biasanya harga turun atau bearish. Ya, jadi kalau misalkan unlocknya ini gede banget, nggak ada event tertentu itu bearish. Tapi apa yang bullish? Misalkan oke, ini hanya 2% dari 100 juta, yang mana itu hanya 2 juta. Ditambah juga ini mereka mengadakan blockchain event di Shanghai atau blockchain event di Seoul. Dan mereka buka booth di sana untuk menjelaskan program-program baru yang mereka lakukan. Itu cenderung bullish. Karena apa? Mereka effort push the marketing system supaya berjalan dan harga ini bisa mengalami yang namanya kenaikan. Nah, data dari Messari menunjukkan bahwa ada kecenderungan bullish ke beberapa cliff unlock yang terjadi. Jadi dari semua cliff unlock yang pernah terjadi, ini di rata-rata ternyata banyak harga altcoin ini yang mengalami kenaikan setelah adanya cliff unlock. Kita pun juga bedah secara dalam dengan puluhan modul yang ada di Akademi Kripto mengenai bagaimana trading strategi menggunakan strategi unlock ini. Jadi teman-teman buat member kita itu bisa mendalami secara detail unlock seperti apa, apakah saya harus kecenderungan long atau short ketika unlock tersebut, itu bisa teman-teman pelajari di dalam. Dan ya ini contoh lagi ya, SUI cliff unlock 1 Agustus 2024 dengan jumlah hanya 2,56% dari total circulating supply yang ada. Oke. Dan nilainya ya secara US dollar itu 54 juta US dollar ya, sekitar ya hampir 1 triliun. Nah, di saat yang sama timnya SUI ini mereka bekerja sama dengan Grayscale untuk membuka yang namanya Grayscale SUI Trust. Dan di sini ya berarti kan mereka mendorong event tertentu ketika mereka ini punya yang namanya cliff unlock. Jadi ada cliff unlock, oke kita buat event ya, kita panas-panasin supaya banyak yang beli. Dan teman-teman bisa lihat ya price action SUI mendekati cliff unlock. Dari 5 Agustus 2024 SUI ini naik 752%. Dan di saat yang sama kalau kita lihat hampir semua KOL di Twitter atau sekarang X ini mempromosikan SUI yang punya centang biru dan followernya 700-an ribu. Ini menunjukkan apa? Timnya ingin mendorong harga SUI ya, yang mereka udah agak lama nih ya nggak bisa ya lihat atau dapat unlocknya, dan akhirnya mereka bisa dapat unlock dan mereka berhasil ya cash out, exit
dari hasil jerih payah mereka membuat project ini selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kita juga memberikan ya data mengenai Cliff Unlock seperti ini. Ini platform apa yang kita pakai, namanya adalah Insight Unlock. Kalau teman-teman mau beli ini harganya puluhan juta setiap tahun. Tapi untuk member Akademi Kripto di dalam kita kasih ya data Cliff Unlock apa aja yang terjadi setiap bulan untuk teman-teman yang ada di dalam. Nah, formatnya seperti ini. Misalkan di bulan April 2025, oke, Cliff Unlock-nya segini. Di bulan depan Cliff Unlock-nya ini aja, tanggal sekian. Berapa persen dari circulating supply-nya itu kita jelaskan untuk teman-teman member yang ada di dalam. Dan long only the anomaly, ini saya selalu perhatikan new listing coin. Kenapa new listing coin ini cenderung catching the beats atau mengalami kenaikan? Pertama, likuiditasnya rendah atau pasokan yang ada di market ini rendah. Sama seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya fasting. Jadi barang yang ada di market atau supply-nya itu nggak terlalu banyak. Otomatis kalau supply-nya nggak terlalu banyak, penjualnya itu nggak terlalu banyak. Jadi harga itu bisa naik bukan hanya karena kebanyakan pembeli, tapi kesedikitan penjual itu juga bisa menyebabkan harga ini mengalami kenaikan. Kedua, ada spekulasi dan juga hype yang berlebihan. Biasanya ketika centralized exchange tertentu, listing token tertentu, listing koin tertentu, mereka ini akan pasang koin-koin tersebut di laman depan mereka. Biasanya ini mereka juga kasih notifikasi nih. Oke, koin ini baru listing. Yuk trading sekarang. Akhirnya apa? Kalian juga mau trading koin tersebut. Oke, saya mau beli koin ini, koin baru. Saya nggak mau kelewatan. Hingga akhirnya ketika dia baru listing, dia mengalami kenaikan. Kemudian ketiga, market maker dan juga strategi internal launch itu cenderung mereka ingin push token yang baru, membuat demand yang tinggi supaya banyak orang yang juga membeli token tersebut. Dan terakhir ya biasanya marketing event atau mereka yang punya token bangga biasanya di listing cek warna kuning ya, mereka akan keluar-keluar di semua sosial media yang ada. Supaya apa ya? Supaya orang-orang membeli token tersebut. Nah, ada satu pattern yang teman-teman saya bilang setelah saya trading 3 cycle ini, bertahun-tahun saya trading, kalau teman-teman hanya fokus di chart pattern ini, misalkan tokennya hype-nya tinggi, mau Cliff Unlock, kemudian teman-teman tahu di komunitas banyak diomongin, dan dia baru listing, dan teman-teman lihat satu pattern ini aja, dan teman-teman melakukan pembelian, besar kemungkinan, saya ngomong 70-80% hit rate pattern ini tuh sangat tinggi. Yang sering sekali kita pakai, yaitu adalah ascending triangle. Memang sederhana, bentuknya seperti segitiga yang menanjak ke atas, di mana secara struktur market kita tahu bahwa token tersebut membuat yang namanya higher low atau titik tinggi yang lebih. Jadi kita tahu ya strukturnya itu selalu seperti ini. Harga ada di titik low, dia mengalami kenaikan, retrace dan membentuk yang namanya higher low atau struktur low yang lebih tinggi, titik rendah yang lebih tinggi. Dan biasanya kita bisa ya setelah 2 sentuhan kita gambar trend line. Dan patternnya itu seperti ini. Ini adalah pattern yang memiliki win rate yang paling tinggi. Teman-teman kalau lihat chart di time frame 4 jam, 1 jam, atau 15 menit dan melihat pattern seperti ini, teman-teman bisa posisikan pembelian atau long ketika harga ini retrace ke area higher low-nya dan invalidasi ya di bawah higher low sebelumnya. Jadi ini adalah potensi teman-teman untuk anticipating the breakout. Enggak ngejar ya ketika harganya tinggi dan teman-teman FOMO beli di atas, tapi harga ini masih di area support trend lainnya, tapi teman-teman melakukan yang namanya pembelian.